Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin ya alur cerita dari Raja Pahlawan yang menyebalkan. Bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Raja Pahlawan paling menyebalkan atau klik link playlist yang ada di deskripsi. Buat kamu yang udah setia nonton, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk nih ke kisah Raja Pahlawan paling menyebalkan part 2. Di video sebelumnya, kita sudah mengenal Kang Yosung, pria yang dikenal dengan sebutan Raja Pahlawan. Kang Yosung ini itu hidup di dunia yang telah berubah karena fenomena bernama World of Towers. Manusia harus menaklukkan tower dalam jangka waktu 1 tahun tuh. Jika tidak, maka monster akan keluar dan membasmi manusia. Fenomena ini itu dikenal dengan nama Tower Break. World of Tower itu telah terjadi selama 5 season. Di season 5, Kang Yosung tuh nge-carry seluruh dunia di punggungnya dan mengalahkan Lord of Pestilence. Sekarang dunia tuh udah masuk ke season 6. Kang Yosung sudah mulai menaklukkan tower satu persatu. Dia tengah menantang menara lain, yaitu menara tier 5 bernama Siege of Palace. Menara tier 5 ini itu memiliki misi buat memenangkan sebuah perang antara Kekaisaran Kavalis dan juga Kerajaan Rhodeia. Kang Yosung itu berada di pihak Kerajaan Rhodeia dan di Kekaisaran Kavalis itu ada Swordmaster dari China. Salah satu player yang dianggap bakal jadi saingan dari Kang Yosung di season 6. Perang besar itu telah dimulai. Kang Yosung itu akan memulai rencananya menaklukkan Kekaisaran Kavalis. Kang Yosung yang sekarang menjadi pihak yang bertahan itu dengan mudah membuat pasukan Kekaisaran Kavalis panik karena serangan dari Blackie. Bahkan saat para pasukan dari Kekaisaran Kavalis mau kabur, Kang Yosung tuh masih sempat membekukan mereka semua. Semua itu buat jadi makanan dari kucing kesayangan Kang Yosung. Dengan kombinasi Kang Yosung dan juga Blackie dengan cepat tuh arah pertarungan ini berpihak pada Kerajaan Rhodeia. Kang Yosung itu cuma mempertanyakan satu hal. Si Swordmaster itu belum muncul dari tadi. Nah, Kang Yosung menebak kalau si Swordmaster ini itu pasti lebih memilih sembunyi karena player yang memamerkan posisi seperti Kang Yosung itu sebenarnya tidak selalu diuntungkan karena posisinya udah ketahuan. Ya, meski nggak diuntungkan, Kang Yosung tuh sebenarnya tahu seberapa besar resiko yang dia dapatkan sekarang. Jika dirinya tiba-tiba disergap dan dikalahkan oleh si Swordmaster, nyawanya tuh enggak akan menghilang. Dalam peraturan World of Towers, sesama penantang tuh nggak bisa saling menyelesaikan di dalam tower. Jika salah satunya terkena serangan fatal dari player lain, maka player yang meninggal itu cuma akan dibuang keluar dari menara. Jadi cuma menara yang bisa ngebunuh player tuh. Sesama player nggak bisa melakukan hal tersebut di dalam menara. Catat, di dalam menara doang. Tapi meski Kang Yosung tahu dia tidak akan mati di sana, dia tuh juga tidak ingin kalah dari si Swordmaster. Peperangan yang terjadi sekarang ini itu mulai menunjukkan akhirnya. Pasukan Kekaisaran Kavalis yang dari tadi menekan Kang Yosung sekarang telah tumbang sepenuhnya. Kang Yosung makin bingung tuh kenapa si Swordmaster tidak muncul sampai sekarang. Nah, tiba-tiba pedang yang ada di medan perang ini bergerak sendiri dan menimbulkan kepanikan. Pedangnya terbang dan menuju ke arah Kang Yosung. Kang Yosung langsung sadar kalau ini adalah skill great hero bernama Sword Manipulation. Kang Yosung udah nebak tuh kalau Swordmaster mendapatkannya dari Monarch of Steel yang mengikat kontrak dengan Swordmaster. Setelah menghindar, Kang Yosung langsung menggunakan skill Shadow Blade untuk menghancurkan semua pedang yang muncul. Pertarungan yang tadinya sudah berpihak pada Kerajaan Rhodeia yang didukung oleh Kang Yosung itu sekarang kembali seimbang. Semangat Kekaisaran Kavalis kembali terbakar setelah Swordmaster mulai terlibat. Kang Yosung tuh tidak akan membiarkan hal itu terjadi cukup lama. Kang Yosung langsung menggunakan Ice Sword Creation buat membekukan hampir seluruh medan perang. Sekarang tinggal mencari di mana si Swordmaster ini berada. Ya, seperti ketiban duren tuh guys. Si Swordmaster sendirilah yang muncul karena menyerang Yosung dari belakang. Kang Yosung itu bisa menahan serangan tersebut dengan skill perisai suci miliknya. Nah, dengan munculnya si Swordmaster, sekarang pertarungannya tuh jadi lebih seru. Nggak ada lagi player yang sembunyi kayak tikus. Kang Yosung yang udah berhadapan dengan Swordmaster malah tiba-tiba dicaramahi. Yap, Swordmaster ini tuh punya sifat yepi banget guys. Swordmaster bilang kalau Kang Yosung ini nggak pantas dianggap sebagai Hero King karena Kang Yosung itu sombong. Menurut Swordmaster, seorang Hero King itu harusnya memiliki sifat lemah lembut dan melindungi siapapun, termasuk manusia dalam menara. Swordmaster merasa dirinya tuh lebih ideal disebut sebagai Hero King.
Kang Yosung langsung tertawa dan bilang Swordmaster tuh nggak pantas hal tersebut. Sebab si Swordmaster ini juga yang mengorbankan anggota guildnya dalam raid menara. Bahkan si Swordmaster ini terang-terangan coba kabur saat melawan Lord of Pestilence. Yang ngedengar fakta ini, Swordmaster tuh langsung ngamuk dan bilang bakal menyelesaikan Kang Yosung secepatnya. Kang Yosung sih masih tenang ya guys, karena menurutnya dia tuh bakal berumur panjang kalau cuma melawan si Swordmaster. Kang Yosung dengan santai melawan menggunakan Ice Bolt. Kang Yosung kemudian menghentikan pergerakan dari si Swordmaster dengan menggunakan Blacky. Swordmaster bilang Kang Yosung ini emang pengecut karena nggak mau bertarung 1 lawan 1. Kang Yosung tuh menjawab kalau dia emang tidak punya niat bertarung 1 lawan 1 dengan Swordmaster. Saat dia membuat Swordmaster lengah, Kang Yosung malah turun dari benteng kerajaan Rodea. Swordmaster sampai bingung tuh. Kang Yosung ternyata masuk ke dalam medan perang yang tengah terjadi dan sekarang berlari menuju garis belakang Kekaisaran Kavalis. Swordmaster yang melihat tindakan ini langsung panik dan mulai mengejar Kang Yosung. Di baris belakang Kekaisaran Kavalis, mereka tuh ternyata sedang panik banget karena Kang Yosung seorang diri berhasil ngebuat pergerakan dari Kekaisaran terhenti. Sekarang kondisinya makin buruk lagi karena Kang Yosung itu sudah sampai di base camp dari semua petinggi Kekaisaran Kavalis. Kang Yosung bilang tiketnya untuk memenangkan tower ini sudah di depan mata. Kang Yosung langsung menerjang yang membuat kepanikan. Kang Yosung itu emang terlalu kuat untuk para pasukan di sana. Sekali tebas doang, Kang Yosung menyelesaikan semua pasukan dari Kekaisaran Kavalis sekaligus menyelesaikan Duke Bermouth, pria yang bertanggung jawab dengan penyerangan tersebut. Dengan begini, kekalahan Kaisar Kavalis tuh sudah jelas akan terjadi. Kang Yosung yang baru menyelesaikan Duke Bermouth itu juga sudah menangkan menara Tier 5 tersebut. Itu sesuai dengan notifikasi yang sudah muncul. Swordmaster yang baru saja sampai langsung dibacotin Kang Yosung tuh. Kang Yosung bilang lain kali Swordmaster tuh harus bisa lari lebih cepat. Swordmaster tuh sangat marah jadi akan menyerang Kang Yosung. Serangan ini sayangnya tidak pernah sampai di Kang Yosung karena menara telah selesai. Kang Yosung juga sudah mendapatkan imbalannya tuh. Dia bisa memilih satu dari 3 skill yang dimiliki oleh Swordmaster. Skill yang dipilih tentu saja skill Great Hero, Sword Manipulation. Saat mulai menggunakan skill ini, Kang Yosung tuh langsung mendapat notifikasi dia mendapatkan peningkatan bernama Steel Synergy. Jadi semua skill yang berhubungan dengan Monarch of Steel itu bakal diperkuat. Swordmaster jelas nggak terima tuh dan mengancam Kang Yosung buat ngebalas dendam. Ya Kang Yosung sih cuma senyum lebar ya guys, ngelihat orang yang kalah malah banyak bacot. Keesokan harinya, Kang Yosung bangun dan terkejut. Dia ternyata kembali memimpikan momen season 2 dari World of Towers. Momen ini adalah pertama kali Kang Yosung bertemu dengan klon Monarch utama yang mengikat kontrak dengan Kang Yosung. Kang Yosung disebut klan Monarch sebagai anak 1000 wajah dengan 1000 bakat. Anak dengan status tersebut itu adalah hal yang sangat langka. Mereka sayangnya dibenci oleh banyak orang, makanya nasib Kang Yosung ini disebut sebagai puncak komedi. Bocah berbakat tapi nggak bakal dicintai oleh siapapun. Makanya klon Monarch yang cinta komedi itu bersedia membuat kontrak, bukan lagi kontrak eksklusif, tapi kontrak super spesial dengan Kang Yosung sejak season 2. Setelah mimpi tersebut, Kang Yosung bersadar tuh kalau dia mendapatkan seorang tamu. Kang Yosung ternyata didatangi oleh Park Tae-sik. Pria ini juga dikenal dengan nama Master Park. Dia adalah seorang player rank atas yang membuat perjanjian dengan Assassin's Monarch. Nickname-nya di World of Towers adalah Deathblade. Di saat yang bersamaan, saat dia tidak menjadi player, Park Tae-sik itu adalah manajer umum Biro Intelijen Nasional yang bekerja langsung di bawah Presiden Korea. Park Tae-sik yang baru saja datang mengeluh pada Kang Yosung bahwa hidupnya sekarang super sibuk karena para petinggi negara malah ingin berperang dan nampasnya lagi mereka tuh mau menggunakan kekuatan para player. Kang Yosung dan juga Park Tae-sik ini emang dekat guys, bahkan sebelum World of Towers terjadi. Saat Kang Yosung berumur 15 tahun, dia tuh adalah seorang gamer terkenal yang bisa meng-carry siapa saja di game apa saja. Nah, warnet langganan dari Kang Yosung itu dijaga oleh Park Tae-sik. Park Tae-sik lah yang menyadari bakat bermain game dari Kang Yosung dan membimbing bocah tersebut jadi seorang pro player. Dia juga yang melobi orang tua Kang Yosung untuk mendapat izin sebagai pemain game pro. Dari situlah jalan Kang Yosung debut menjadi pro player resmi di umur 18 tahun terbuka. Sayangnya saat Kang Yosung harusnya mendapatkan kontrak dengan tim e-sport yang dia impikan, World of Towers
Wars malah dimulai. Malangnya lagi, Kang Yosung itu kehilangan orang tua saat terjadinya Tower Break pertama. Dia satu-satunya orang yang selamat, itu pun karena Partai Sik itu sempat nyelamatin Kang Yosung. Sejak saat itu, Kang Yosung dirawat oleh Partai Sik. Dan sejak saat itu pula, Kang Yosung melihat Partai Sik sebagai seorang pahlawan. Setelah beristirahat sebentar, di momen makan siang keduanya, Kang Yosung menanyakan, tumben Partai Sik datang pagi-pagi. Partai Sik mengaku kalau dia tuh datang sebagai wakil dari asosiasi. Asosiasi yang dimaksud Partai Sik ini adalah Asosiasi Player Korea. Asosiasi ini yang kemudian mewadahi para player yang jadi satu-satunya organisasi resmi pemerintah menyangkut para player. Jadi di Korea tuh nggak ada yang namanya guild, yang ada cuma asosiasi para player. Asosiasi ternyata mengundang Kang Yosung untuk datang ke dalam tes kelulusan akademi player yang diadakan sebentar lagi. Partai Sik sebenarnya tahu kalau Kang Yosung tuh nggak tertarik dengan hal formal seperti tes kelulusan. Ya, Partai Sik cuma datang menyampaikan sih. Kalau masalah penolakan, Partai Sik tuh bisa urus sendiri hal tersebut. Nah, tanpa diduga, Kang Yosung tuh malah bersedia untuk hadir yang membuat Partai Sik juga jadi kaget. Kenapa bocah ini tiba-tiba mau datang ke acara formal? Kang Yosung bilang dia nggak punya alasan khusus. Dia tuh cuma mau lihat kualitas dari player baru milik Korea. Keesokan harinya, di jam 4 pagi, tes kelulusan tuh udah dimulai. Semua ini ternyata permintaan Kang Yosung untuk memulai segalanya lebih pagi. Makanya banyak orang dari akademi ini yang mengeluh, tapi mereka bisa apa? Kang Yosung lah yang berkuasa di sana untuk menguji mereka semua. Nah, di samping Kang Yosung ada seorang pria tuh bernama Lee Song Ho yang merupakan presiden asosiasi sekarang. Lee Song Ho mengharapkan Kang Yosung bisa mengevaluasi murid tahun pertama dari akademi player. Kang Yosung itu nggak masalah asalkan status kelulusan dari para player akademi ini ada di tangannya. Saat ketua asosiasi sepakat, Kang Yosung langsung masuk di dalam sana. Saat Kang Yosung masuk, ketua asosiasi ini ternyata tersenyum guys. Karena dia berpikir Kang Yosung sudah kalah jumlah, jadi Kang Yosung pasti bakal terjepit dan meloloskan semua orang. Tapi ya asumsi itu salah sih. Beberapa saat kemudian Kang Yosung tuh udah ngehajar semua murid yang ada di sana. Ada yang kabur, ada yang pingsan, dan ada yang menyerah. Bahkan ada yang nangis. Cuma satu yang lolos tuh. Itu pun karena Kang Yosung memberikan ampunan dan bilang dunia para player itu mirip dengan bocah yang lulus tadi. Semuanya bergantung dengan keberuntungan. Lee Song Ho, sang ketua asosiasi, itu marah banget dengan metode tes yang dilakukan Kang Yosung. Menurut Lee Song Ho, dia hanya meminta penilaian dan bukan menghajar mereka semua. Kang Yosung langsung ngebentak pria tua tersebut dan mengungkapkan sebuah fakta. Kang Yosung tahu kalau semua murid yang ada di sana itu adalah keluarga dari anggota asosiasi atau mereka yang punya koneksi dengan anggota asosiasi player Korea. Ya intinya, semua pengecut yang ada di sana itu masuk karena orang dalang. Kang Yosung juga tahu mereka yang lulus dari sana akan mendapatkan gaji dari negara. Jadi bisa dibilang akademi player ini cuma tempat beternak para anggota asosiasi buat jadi makin kaya dengan memasukkan keluarga mereka sendiri. Ini sih mirip banget ya dengan kejadian di sebuah negara. Orang bisa punya jabatan cukup dengan punya orang dalam. Ya Kang Yosung jelas marah dong. Kang Yosung menambahkan kalau player akademi milik Korea ini hanya akan jadi tong sampah kalau dihuni oleh orang gak kompeten yang cuma bisa memanfaatkan orang dalang. Mendengar hal ini, ketua asosiasi itu marah banget dan menyebut kalau Kang Yosung itu seorang bajingan. Menurut ketua asosiasi, player kayak Kang Yosung ini harusnya jadi anjing asosiasi saja yang kalau diperintah langsung menurut tanpa banyak protes. Ketua asosiasi ini menganggap kalau semua player itu cuma senjata perang bagi mereka. Asumsi ketua asosiasi ini disebabkan karena memang semua negara tuh tengah memperlakukan para player sebagai senjata perang doang. Kang Yosung tersenyum mendengar pernyataan tersebut. Senyum Kang Yosung ini jelas bukan tanpa alasan. Karena beberapa saat setelahnya seorang pegawai asosiasi melaporkan kalau akademi player Korea tengah viral. Kang Yosung itu ternyata merekam semua percakapan mereka dan sekarang tengah menjadi sensasi di media sosial. Akademi player diketahui semua orang kalau cuma berisi orang yang punya koneksi dengan orang dalam. Makanya di jagat maya semua orang tuh mencemooh player akademi Korea.
dan banyak yang mengundurkan diri setelah mendaftar. Kang Yosung pun berhasil memprovokasi untuk mengungkap kebusukan dari Asosiasi Player Korea. Klon Monarch yang menyaksikan hal ini sangat senang dengan aksi kontraktornya. Makanya tuh, Klon Monarch memberi sebuah hadiah buat Kang Yosung. Kang Yosung yang sudah keluar dari kantor asosiasi ternyata telah ditunggu oleh Park Tae-sik. Viralnya kebusukan dari Asosiasi Player Korea ini ternyata ikut direncanakan oleh Park Tae-sik. Park Tae-sik itu sengaja karena dia udah capek mendengar pemerintah mengeluh sebab kegiatan dari asosiasi. Setelah semua urusan di sini selesai, Kang Yosung meminta tumpangan pada Park Tae-sik untuk dibawa ke jalan masuk menara Tier 5 yang akan dia tantang. Dengan cepat, Kang Yosung sudah masuk ke dalam tower Tier 5 tersebut. Nama menaranya adalah Pale Desert Tower. Seperti namanya, saat masuk ke sana, Kang Yosung tuh sudah berada di dalam sebuah gurun, di mana sebuah pertarungan telah terjadi. Kang Yosung punya misi untuk mengamankan karavan dan mengangkut item ke lokasi yang sudah ditentukan. Kang Yosung yang sudah masuk langsung menyelesaikan semua monster yang melawan para penjaga karavan. Kang Yosung yang sudah menaikkan level Ice Sword Creation dengan mudah tuh menyelesaikan semua monster yang ada di sana. Kang Yosung selesai membasmi semua monster, kemudian dipuji semua orang. Para penjaga karavan ini menyebut Kang Yosung sebagai utusan Monarch of Light. Kang Yosung yang mendengar nama Monarch of Light itu langsung mendapat firasat buruk. Setelah berbicara dengan penjaga karavan, Kang Yosung diberitahu kalau mereka ini nggak akan lama di dalam gurun tersebut. Sebab mereka cuma butuh 3 hari untuk sampai di tujuan. Kang Yosung tuh sampai tertawa ngedengerin hal tersebut karena dia nggak menyangka akan terjebak di sebuah gurun selama 3 hari. Kang Yosung menyesal tuh nggak istirahat dengan cukup. Apalagi Kang Yosung tahu kalau dia akan bertarung non-stop dengan monster yang ada di gurun tersebut untuk melindungi karavan yang akan dibawa. Kang Yosung bilang kalau dia akan bertanggung jawab soal jaga malam. Jadi para pengawal karavan tuh bisa beristirahat sejenak. Kang Yosung bisa menjalankan semua ini karena staminanya itu didukung oleh item bernama Vitality Necklace. Item ini memberikan pemulihan Kang Yosung termasuk pemulihan stamina. Setelah semua penjaga karavan istirahat, Kang Yosung tuh ngebuka gift box yang dia dapat dari Klon Monarch. Di dalamnya ada item rank hero yaitu Superior Growth Stone. Kang Yosung berencana menggunakannya di lain waktu karena sekarang para monster telah melakukan serangan lagi. Kang Yosung menggunakan Black itu untuk menyerang sekarang. Di momen ini juga Kang Yosung mencoba menggunakan Sword Manipulation yang dia dapatkan setelah menang dari si Sword Master. Sword Manipulation Great Hero ini memang skill yang rusak banget. Semua senjata yang diciptakan Kang Yosung dengan Ice Sword Creation itu bisa dikendalikan sesuai ke hati. Jadi dia bisa meratakan monster kalajengking yang datang tuh dengan mudahnya. Kang Yosung pun bisa naik level beserta skill Sword Manipulation yang dia gunakan. Keunggulan Kang Yosung ini itu emang gak main-main. Bahkan saat predator dewasa gurun berupa cacing raksasa muncul, Kang Yosung malah masih bisa tersenyum. Dia menyuruh Blacky untuk menggigit monster tersebut dan Kang Yosung menggunakan Sword Manipulation jadi sebuah blender cacing. Kang Yosung sampai gak bergerak dari tempatnya untuk menang. Saat pagi tiba, karavan tuh sudah melanjutkan perjalanan mereka. Kang Yosung baru sadar kalau dalam misi ini beberapa kening dari kuil Monarch of Light juga ikut muncul. Kang Yosung kemudian menanyakan, tadi malam di mana semua kening ini saat monster gurun menyerang? Para pengawal karavan mengaku kalau para kening ini punya prioritas yaitu menjaga karavan dari dekat. Jadi selama karavannya aman, mereka tuh juga bisa santai katanya. Kang Yosung yang dengar hal itu malah curiga banget kenapa para kening ini nggak bergerak. Padahal situasinya tuh bisa merugikan mereka jika para pengawal karavan ini dihabisi oleh para monster. Kang Yosung kemudian mencari identitas dari para kening. Nah, mereka ternyata datang dari para elit kening kuil yang tergabung di Blood Cross Kening. Kang Yosung mulai menyapa mereka dan menanyakan apa isi dari karavan yang mereka lindungi sampai tidak menghiraukan keselamatan orang lain. Apa ada sapi emas di sana yang bisa mengeluarkan susu emas? Ya, Kang Yosung menyebut hal ini emang cuma buat sarkas doang. Tapi para kening ini malah menjadi sinis dengan bilang Kang Yosung tuh harusnya fokus saja dengan melindungi mereka yang ada di sana, tanpa bertanya apa isi karavan yang dia lindungi. Dengan respon tersebut, Kang Yosung malah ngaku kalau dia sekarang makin penasaran dengan isi karavan yang ada di sana. Di tengah provokasi ini, para pihak karavan ingin menenangkan suasana yang tegang, tapi hal tidak terduga tuh malah terjadi. Kang Yosung langsung melindungi semua orang. Kang Yosung ternyata sadar duluan kalau karavan ini diserang.
Bukan oleh monster, tapi oleh sekelompok orang. Awalnya Kang Yosung tuh mengira kalau mereka adalah bandit gurun, tapi para kenaing bilang kalau serangannya malah datang dari kultus sesa. Ya seperti informasi yang sebelumnya didengar oleh Kang Yosung, para kenaing ini cuma peduli dengan karavan yang ada di sana. Para kenaing cuma membuat perlindungan untuk karavan dan juga pasukan mereka sendiri. Sedangkan pihak karavan itu malah harus terkena serangan telak. Kang Yosung sampai marah tuh melihat sikap para kenaing, tapi bagaimanapun Kang Yosung tuh punya misi melindungi karavan yang ada di sana. Jadi Kang Yosung tetap menerjang para penyerang yang datang. Kang Yosung itu emang tidak bisa mencapai mereka dengan melemparkan tombak karena penyerang ini menggunakan busur panah dari jarak jauh. Tapi melempar tombak itu udah cukup banget karena Kang Yosung tuh cuma mau mereka lengah sampai Blacky sampai di tempat musuh. Saat musuh disudutkan oleh Blacky, Kang Yosung langsung menyerang dan menjatuhkan salah satu penyerang di sana. Kang Yosung kaget banget karena para penyerang ini ternyata adalah elf gurun. Kang Yosung yang masih kaget dengan keberadaan elf gurun ini malah diserang dengan panah. Kang Yosung masih bisa menangkis dengan perisai es yang dia buat. Kang Yosung tuh masih sempat tuh mau diserang oleh elf gurun yang dia jatuhkan, tapi serangan itu nggak berguna. Kang Yosung kemudian bertanya kenapa si elf gurun ini menyerang, apa mereka tahu isi dari karavan tersebut. Dengan marah, elf gurun yang ditawan ini menjawab kalau Kang Yosung itu munafik kalau tidak tahu tentang isi dari karavan tersebut. Si elf ini bahkan memerintahkan pasukannya untuk menyerang Kang Yosung meskipun dia dalam bahaya. Kang Yosung yang lagi-lagi diserang menggunakan panah itu lalu menggunakan sihir Ice Bolt miliknya. Dalam sekejap pecahan es sudah sampai di depan mata para elf gurun yang menyerang. Kang Yosung kemudian bilang kalau mereka ini punya satu kesempatan untuk ngejawab Kang Yosung apa yang ada dalam karavan tersebut. Kalau mereka tidak bisa diajak kerjasama, Kang Yosung tuh nggak segan-segan akan mengakhiri mereka semua. Ancaman dari Kang Yosung ini ternyata berhasil. Para elf mengaku kalau isi dari karavan tersebut adalah putri dari kerajaan elf gurun. Mendengar jawaban itu, Kang Yosung menyuruh semua elf gurun yang menyerang tadi untuk pergi dari sana. Kang Yosung bahkan bilang akan memberikan mereka bantuan persoalan putri elf yang ditawan. Penyerangan dari elf gurun tuh telah selesai. Salah satu Blood Cross kenaing menghampiri Kang Yosung dan marah karena Kang Yosung melepaskan semua elf gurun tadi. Kang Yosung gak peduli dengan kemarahan pria tersebut. Kang Yosung malah langsung menghampiri karavan dan bilang dia akan mengecek sendiri apa isi karavan tersebut. Komandan Blood Cross kenaing itu memarahi Kang Yosung dan bilang tidak boleh mengecek isi karavan. Kang Yosung udah bete banget dengan sifat yang dikeluarkan oleh Komandan Blood Cross kenaing, makanya dia mengancam para kenaing dengan menggunakan Blacky. Kang Yosung sudah tiba di depan karavan dan dia langsung membuka karavan tersebut. Di sana ternyata memang ada putri dari kerajaan elf gurun. Nama putri ini adalah Siria dan punya sifat yang cukup temperamen karena mengira Kang Yosung adalah orang sesat yang ikut menculiknya. Nah, Kang Yosung sendiri itu nggak dapetin notifikasi dari Monarch of Light untuk tidak mengabaikan misi di menara tersebut, yaitu membawa karavannya ke tempat yang dituju tanpa peduli isinya. Kang Yosung sih malas banget ya diperintah oleh monark yang gak memberinya imbalan berarti. Makanya Kang Yosung langsung menghancurkan rantai dari Siria. Dengan begini notifikasi muncul di depan Kang Yosung kalau dia telah menyelesaikan misi tersebut dengan menyelamatkan Siria. Kang Yosung bahkan mendapatkan 300.000 poin menyelesaikan misi tersembunyi tersebut. Tapi hal ini juga jadi pertanda buruk karena badai gurun telah terjadi akibat kemarahan Lake Monarch. Menara yang tadinya tier 5 berubah menjadi menara tier 5 Fart. Kemarahan Monarch of Light ini kemudian membuatnya menurunkan Watcher of Light, pasukan pribadi yang melayani langsung keinginan dari Monarch of Light. Melihat para Watchers of Light ini turun, Blood Cross kenaing juga makin bersemangat tuh dan siap membantu menumpas Kang Yosung. Kang Yosung sendiri tidak ada paniknya sedikit pun. Dia malah tersenyum dan bilang kalau dia punya dukungan yang bisa mengalahkan mereka semua. Sebuah notifikasi pun muncul. Shadow Monarch ternyata memberikan sponsor langsung pada Kang Yosung untuk melawan pasukan dari Lake Monarch. Shadow Monarch dan Lake Monarch ini emang terkenal tidak cocok satu sama lain. Sponsor yang diberikan Shadow Monarch ini adalah sebuah buff bernama Curtain of Absolute Darkness. Saat Kang Yosung menggunakannya, dia langsung menyelimuti medan perang dengan tirai kegelapan.
Di dalam kegelapan inilah Kang Yosung melahap semua Blood Cross Knight. Para Watcher of Light tentu tidak tinggal diam. Tapi saat Watcher of Light ini menghilangkan kegelapan, semua Blood Cross Knight itu udah selesai di tangan Kang Yosung. Para Watcher of Light ini sangat marah dan mengatakan Kang Yosung lancang melakukan hal tersebut. Makanya Watcher of Light ini mulai merapal mantra. Ya, mantra belum selesai diucap, Kang Yosung langsung menyerang. Ini nih konsep pertarungan sebenarnya. Jangan tunggu musuhmu menyelesaikan mantra. Kang Yosung tuh sampai dianggap tidak terhormat karena menyerang secara tiba-tiba tanpa membiarkan musuhnya menyelesaikan mantra. Bermusuhan dengan Watcher of Light ini ternyata memberi keuntungan lain loh. Dimana Kang Yosung malah mendapat notif dia makin dekat dengan Shadow Council yang bermusuhan dengan para Watcher of Light. Ya emang gini kan konsepnya, musuh dari musuhku itu adalah temanku. Selain notifikasi kalau para Shadow Council ini makin dekat dan memberikan ikan pangkat pada Kang Yosung, ada juga sih notifikasi lain. Kalau Kang Yosung ini tengah diperhatikan oleh berbagai faksi di World of Towers. Saat Kang Yosung membacanya, ekspresi Kang Yosung tuh langsung berubah sinis. Apa maksud dari ekspresi Kang Yosung tersebut? Dan apa yang akan dia lakukan untuk melawan para Watcher of Light? Penasaran? Ya mari kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.